Pernah nggak sih kamu bangun pagi, mata masih berat, badan rasanya lemes, lalu kamu minum kopi, dan tiba-tiba dunia kerasa lebih terang? Nah, kamu pasti bisa jawab, ya karena kafein. Yes, itu benar banget. Tapi pertanyaannya, gimana kafein itu bikin kita melek? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang rahasia kopi. Mulai dari cara kerjanya di otak, kenapa bikin kita terjaga, sampai efek sampingnya kalau kebanyakan. Yang belum nyiapin kopi, siapin kopimu, kita cerita bareng. Kopi itu udah jadi bagian dari budaya. Ada yang minum kopi pagi-pagi sebelum kerja, ada yang ngopi sore sambil nongkrong, bahkan ada yang nggak bisa mikir kalau belum ngopi. Tapi kenapa sih kopi punya efek magis bikin kita melek? Jawabannya ada di satu zat kecil yang namanya kafein. Kafein itu apa sih? Kafein adalah senyawa alami yang ditemukan di biji kopi, teh, coklat, bahkan beberapa minuman energi. Secara ilmiah, kafein termasuk golongan stimulan, zat yang merangsang sistem saraf pusat. Jadi, ketika kita minum kopi, kafein masuk ke aliran darah lalu menuju otak. Di otak, kafein punya trik khusus. Dia meniru bentuk molekul yang namanya adenosin. Apa sih adenosin? Adenosin itu molekul yang bikin kita merasa ngantuk. Semakin lama kita terjaga, semakin banyak adenosin yang numpuk di otak. Nah, adenosin ini bekerja dengan menempel ke reseptor di otak yang memberi sinyal, "Woi, waktunya istirahat nih." Nah, kafein tuh punya bentuk mirip adenosin. Ketika kafein masuk, dia itu bisa semacam nyamar dan menempel ke reseptor adenosin. Bedanya, kafein nggak bikin ngantuk. Lalu apa bedanya kafein dan adenosin? Nah, kalau adenosin itu kan bikin ngantuk. Sedangkan kafein ini nggak bikin ngantuk. Akibatnya, reseptor adenosin jadi sibuk ditempelin kafein. Dan sinyal ngantuk nggak bisa kekirim ke otak. Hasilnya, kita merasa lebih segar, lebih fokus, dan mata lebih melek. Bayangkan, kayak kursi di bioskop, adenosin itu penonton yang mau duduk, tapi kursinya udah ditempatin kafein. Jadi, adenosin nggak bisa duduk. Selain menghalangi adenosin, kafein juga bikin otak melepaskan lebih banyak neurotransmitter, seperti dopamin dan norepinefrin. Dopamin bikin kita merasa lebih senang dan termotivasi, sementara norepinefrin bikin kita lebih waspada. Jadi, kopi bukan cuma bikin melek, tapi juga bikin mood kita naik. Itulah sebabnya banyak orang bilang kopi bikin mereka lebih produktif. Tapi pernah nggak sih kamu ngelihat ada orang yang minum kopi segelas langsung melek semalaman? Tapi ada juga yang minum kopi malam, tetap aja bisa tidur nyenyak. Itu karena metabolisme kafein berbeda-beda. Faktor genetik, usia, kebiasaan mengopi, bahkan kondisi hati mempengaruhi seberapa cepat tubuh memproses kafein. Jadi, efek kopi itu sifatnya personal banget. Kalau kamu terbiasa minum kopi setiap hari, tubuhmu bisa membangun toleransi. Artinya, reseptor otak jadi terbiasa dengan kehadiran kafein, dan kamu butuh dosis lebih banyak untuk merasakan efek yang sama. Tapi, meskipun kopi punya banyak manfaat, kebanyakan juga nggak baik loh teman-teman. Terlalu banyak kafein bisa bikin jantung berdebar, susah tidur, gelisah, bahkan sakit perut. Ada juga istilah caffeine crash, yaitu rasa lelah mendadak setelah efek kafein hilang. Jadi kopi itu kayak sahabat sih. Kalau secukupnya, dia bikin hidup lebih semangat. Tapi kalau berlebihan, bisa bikin kacau. Nah, ada fakta unik nih tentang kopi. Kopi itu minuman yang paling banyak dikonsumsi kedua di dunia setelah air. Lalu efek kafein itu juga bisa mulai terasa 15-30 menit setelah diminum. Dan bisa bertahan 4-6 jam. Ada juga orang yang punya gen khusus sehingga lebih sensitif terhadap kafein. Lalu ini fakta unik yang terakhir. Kopi juga punya antioksidan yang ternyata baik untuk kesehatan. Bukan cuma kafein. Jadi kenapa sih kopi bikin kita melek? Karena kafein menyamar jadi adenosin, menghalangi sinyal ngantuk dan sekaligus meningkatkan neurotransmitter yang bikin kita lebih waspada dan bersemangat. Tapi ingat ya, efeknya bisa berbeda-beda tiap orang. Dan kalau kebanyakan, justru bikin masalah. Jadi, nikmatin kopi secukupnya ya. Anggap kopi sebagai teman yang nemanin kamu di pagi hari atau saat butuh fokus kerja ekstra.
Kalau kamu suka konten santai tapi tetap ilmiah kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Siapa tahu dengan berbagi video ini, kamu bisa bikin orang lain ikut ngopi. Bye-bye.